apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat terus, semangat terus, dan juga pastinya happy-happy terus. Kalau misalkan ada yang habis mengalami bad day gitu ya, jangan sedih, jangan gundah, karena Ayu bakal nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pastinya di program kesayangan kita, yaitu Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah teman-teman, kalau misalkan ada yang udah mulai bosen, ada yang mulai jenuh gitu ya, sekarang kita bakal jalan-jalan aja yuk. Siapa sih yang gak suka jalan-jalan? Nah kalau misalkan kita biasanya suka mengeksplor tempat-tempat atau provinsi tertentu, sekarang kita agak lebih spesifik lagi nih. Kita akan jalan-jalan ke kabupaten, tepatnya adalah Kabupaten Langkat, tempat berdirinya patung Dewa Hindu tertinggi kedua di dunia. Kabupaten Langkat sendiri ini tuh terletak yang beribu kota di Stabat ini terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara dan di sebelah barat. Sedangkan di sebelah selatan itu dia berbatasan sama Kabupaten Karo. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Kabupaten Langkat memiliki area seluas 626.329 hektar dengan kecamatan Bahorok yang menjadi daerah terluas. Ini mencapai 17,59% dari total luas Kabupaten Langkat. Sedangkan daerah terkecil itu dimiliki oleh Kecamatan Binjai yang mencapai 0,67% dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Kabupaten ini terdiri dari 23 kecamatan, 240 desa, serta 37 kelurahan definitif yang memiliki total penduduk sejumlah 1.041.775 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan teman milenial, nama Langkat sendiri itu diambil dari nama Kesultanan Langkat yang udah ada nih lama banget sejak abad ke-16 dan disebut sebagai negara paling monarki dan tertua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Nah sekarang kita coba yuk lihat nih ya ke belakang gimana sih sejarah dari Kesultanan Langkat. Jadi awalnya nih ya, awal berdirinya teman milenial, jejak Kesultanan Langkat itu nggak bisa lepas dari perang antara Kerajaan Aceh dan Kerajaan Aru II. Waktu itu Aceh dan beberapa kerajaan di pantai timur Sumatera itu bersaing untuk memperebutkan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan yang paling ramai. Waktu peperangan tiba, Kerajaan Aru II kalah melawan Kesultanan Aceh. Kemudian juga nih orang-orang dari Kerajaan Aru II melarikan diri ke rentang hamparan Perak yang kini dikenal dengan nama Deli Serdang. Di sana teman milenial mereka mendirikan kerajaan yang kemudian dinamai Langkat. Nama Langkat sendiri diambil dari pohon langkat yang banyak tumbuh di tepi Sungai Langkat dan hilir Sungai Batang Serangan. Raja Syahdan yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1580 menjadi raja pertama dari Kesultanan Langkat. Dan kalau kita lihat lagi nih gimana sih perkembangan Kesultanan Langkat itu sendiri. Jadi pada masa Raja ketiga Kahar bin Panglima Dewa Sakti yang memimpin dari tahun 1612 sampai 1673, Kesultanan Langkat ini melakukan banyak banget perubahan. Contohnya kayak ada perpindahan pusat kerajaan dari rentang hamparan Perak ke kota dalam Secanggang dan memperbaiki manajemen pemerintahannya. Waktu anak dari Raja Kahar yaitu Baidul Zaman atau Sultan Bendahara naik tahta pada tahun 1673, perdagangan Kesultanan Langkat semakin meningkat, terutama dengan adanya wilayah Penang dan Malaka. Selain itu, Kesultanan Langkat juga mulai menaklukkan daerah sekitarnya dengan cara-cara yang damai. Namun pada masa kepemimpinan anak Baidul Zaman, Raja Hitam pada tahun 1750 sampai 1818, kejayaan Kesultanan Langkat tidak berlangsung lama. Karena mereka ini tuh diserang oleh kerajaan Siak Sri Indrapura dan juga Belanda.
Raja Hitam terpaksa mengungsi ke Delhi untuk mencari bantuan guna menyerang kembali kerajaan Siak. Saat melakukan perjalanan untuk menyerang Siak, Raja Hitam meninggal di tahun 1818. Akhirnya teman milenial, di tahun 1855 Aceh tuh menyerang Langkat yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Sultan Haji Musa. Perang tersebut dimenangkan oleh Aceh yang ditandai dengan pengakuan Tuanku Haji Musa atas gelar Pangeran Indra di Raja Amir sebagai pahlawan Aceh. Dan emang kalau ngomongin Langkat itu lekat banget sama masa-masa kolonial Belanda ya teman milenial. Jadi waktu itu setelah perang dengan Aceh di tahun 1883, seorang administrator Belanda yang namanya adalah Ailco Ziegler Johannes ini menemukan konsensi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Dan dengan ditemukannya tadi itu Tuanku Sultan Haji Musa kemudian memanfaatkan untuk mengisi perekonomian Langkat. Akan tetapi di tahun 1892 kilang minyak Royal Dutch yang menjalankan usaha eksploitasi mulai melakukan produksi yang massal. Berkat ditemukannya ladang minyak tersebut, pihak Kesultanan Langkat menjadi kaya raya akibat pemberian royalti hasil dari produksi minyak dalam jumlah yang besar. Bersama dengan Kesultanan Siak, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan Kesultanan Bulungan, Langkat menjadi salah satu negeri terkaya di Hindia Belanda saat itu. Kemudian nih ya, seiring berjalannya waktu ternyata terjadi perpecahan Kesultanan Langkat. Dan teman milenial setelah menguasai Besitan, Tuanku Haji Musa menyunting Mas Lurah, yaitu putri kerajaan Besitang. Mas Lurah mengajukan syarat kelak anaknya dari perkawinan mereka harus menjadi pewaris tahta. Dan teman milenial, karena perjanjian ini Sultan Musa menyerahkan tahta kepada Tengku Abdul Aziz, anak bungsu dari perkawinannya dengan Mas Lurah. Dan perkawinan politis ini menyulut kemarahan dari anak-anak Sultan Musa. Tengku Hamzah sempat melakukan kudeta tapi gagal nih kudetanya. Sultan Hamzah kemudian memisahkan diri dan membangun istana sendiri di kota Pati yang terletak di Tanjung. Tengku Hamzah kemudian mewariskan tahta ke anaknya yaitu Pangeran Adil. Sementara Tengku Abdul Aziz, penguasa Kesultanan Langkat, menyerahkan tahtanya kepada Sultan Mahmud Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah. Sejak naik tahta, Sultan Mahmud berupaya untuk menyatukan kembali kerajaan antara lain melalui perkawinan. Akhirnya dia menikahkan nih anaknya yaitu Tengku Kamaliyah dengan Tengku Amir Hamzai, anak Pangeran Adil. Upaya ini pun berhasil menyatukan Kesultanan Langkat yang terpecah. Kemudian kita beralih lagi nih teman milenial, ternyata ada masa kependudukan Jepang juga. Dan pengganti dari Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah ini adalah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Pada masa pemerintahannya, tentara kekaisaran Jepang masuk dan membuat Belanda akhirnya mundur. Rakyat diperas dan diperbudak untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang hingga kemerdekaan Indonesia itu tiba. Dan sekarang kita udah mulai mendekati masa kemerdekaan Indonesia ketika proklamasi dibacakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabar bahagia itu belum sampai ke Kesultanan Langkat. Baru pada Oktober, kabar kemerdekaan sampai ke Kesultanan Langkat dan rajanya, yaitu Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Dan segera menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia setahun kemudian nih teman milenial, bersamaan dengan meletusnya revolusi sosial yang didukung pihak komunis di tahun 1946, Kesultanan Langkat terguncang kedaulatannya. Keadaan itu semakin diperparah setelah Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah wafat di tahun 1948. Setelah era Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah, Sultan di Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan juga cuma jadi kepala keluarga kerajaan hingga sekarang. Wow, panjang juga nih ya kalau kita bisa rangkum tentang sejarah Kabupaten Langkat. Dan ini juga nggak cuma hanya di situ aja teman milenial, banyak banget sejarah-sejarahnya yang bisa kita pelajarin. Dan kita akan break sejenak, nanti kita akan lanjut lagi bahas tentang Kabupaten Langkat di segmen selanjutnya. So pastiin kalian stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Selanjutnya teman milenial,
kita masih bahas tentang Kabupaten Langkat. Di segmen kedua ini kita akan melihat satu persatu wisata apa aja sih yang ada di Kabupaten Langkat. Ini yang pertama ya, kita buka dulu dengan sebuah patung. Yang patung itu namanya adalah Patung Dewa Murugan. Dan patung ini berada di Kuil Sri Raja Rajeswari Kofil yang terletak di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Murugan adalah dewa Hindu yang terkenal di kalangan Tamil di negara bagian Tamil Nadu yang ada di India dan juga Sri Lanka. Dewa ini juga dikenal sebagai dewa dengan berbagai nama seperti Kartikeya, Kumara, Sanmuka, Skanda, hingga Subramaniam. Wah, banyak juga nih teman milenial namanya. Dan digambarkan juga sebagai dewa berparas muda, bersenjata tombak, dan mengendarai burung merak. Dewa Murugan merupakan dewa perang dan juga pelindung negeri Tamil. Patung Dewa Murugan yang memiliki tinggi 17 meter ini masuk dengan rekor muri sebagai patung Dewa Murugan tertinggi di Indonesia. Selain itu, patung Dewa Murugan ini menjadi yang tertinggi juga kedua di dunia. Patung Dewa Murugan paling tertinggi itu terdapat di Batu Caves, tepatnya di Malaysia, dengan ketinggian mencapai 18 meter. Beda tipis ya, cuma beda 2 meter aja nih. Dan pembangunan patung ini dilakukan oleh pemahat yang didatangkan langsung dari India. Begitu juga dengan arsitekturnya. Kemudian ternyata ada juga nih Kampung Bali, tapi bukan di Bali. Jadi Kampung Bali adalah sebuah perkampungan yang dihuni oleh masyarakat asli suku Bali. Kampung ini terletak di Desa Payatusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang tertarik untuk mengunjungi kampung ini untuk melihat dan menikmati suasana perkampungan khas dari Bali. Ataupun juga bisa sekedar mempelajari kehidupan suku Bali yang biasanya tuh hidupnya rukun, berdampingan dengan masyarakat sekitar sana. Ledakan Gunung Agung pada Februari 1963 itu adalah awal mula gimana sih suku Bali bisa mendiami dataran Sumatera. Jadi tanah pertanian Bali waktu itu lagi jadi tandus teman milenial. Dan banyak masyarakat Bali kehilangan sumber pendapatannya sehari-hari. Pemerintah pada masa itu merencanakan program transmigrasi bagi masyarakat Bali keluar pulau agar mendapat pengganti lahan pekerjaan dan kehidupan yang baik. Salah satunya mereka tuh ke Sumatera Utara termasuk ke Langkat. Oh, ini ternyata karena ada bencana alam akhirnya ada pergabungan budaya juga nih. Selanjutnya adalah Tangkahan. Jadi Tangkahan ini terletak di antara dua desa yaitu Namo Sialang dan Desa Sei Serdang. Tepatnya berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Tangkahan memang terkenal sebagai tempat penangkaran gajah. Pengunjung nih bisa berinteraksi langsung dengan gajah-gajah yang berada di tempat konservasi atau Conservation Response Unit atau CRU. Di tempat ini gajah-gajah dirawat, diberi makan setiap hari dan dimandikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pengunjung ini juga bisa ikut memandikan gajah pada jam 7 pagi dan di jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tapi harus didampingi ya, jangan asal mandi sendiri aja. Dan kalau kamu pengen mengunjungi Tangkahan, sebenarnya sih ya nggak sulit-sulit banget kok teman milenial. Jika titik awal keberangkatan kamu adalah Bandara Udara Kuala Namu, maka kamu bisa menaiki bis Damri menuju ke Terminal Pinang Baris untuk kemudian melanjutkan tujuan ke Tangkahan dengan menempuh jarak 4-5 jam aja. Atau kalau kamu nggak mau repot-repot naik kendaraan umum, kamu tuh bisa menyewa mobil langsung di bandara menuju ke Tangkahan. Nanti kalau misalkan kamu udah sampai di Tangkahan, kamu nggak perlu bingung dengan cara gimana menuju ke dalam hutan sebab di sini tuh udah ada banyak banget jasa tour guide atau pemandu wisata. Jadi kamu tinggal milih aja nih kira-kira mana yang sesuai dengan kantong kamu dan juga kemampuan kamu pasti ya teman milenial. Next yang gak kalah seru ini adalah Bukit Lawang. Kawasan wisata ini itu terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leuser dan tepatnya di Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Bukit Lawang merupakan tempat rehabilitasi orang utan yang telah berdiri sejak tahun 1973 dan tempat pengamatan orang utan Sumatera yang udah berdiri dari tahun 1991. Gak heran dong kalau misalkan ketika kalian berkunjung ke sana banyak nih orang utan yang hidup dengan bebas di alam liar yang merupakan habitat aslinya. Hal ini tuh karena 90% kawasan wisata tersebut merupakan hutan. Selama menjelajahi hutan Bukit Lawang, wisatawan akan ditemani oleh seorang pemandu yang akan memberikan informasi seputar orang utan yang ada di sana. Selain kamu bisa melihat orang utan, kamu juga bisa nih menjelajahi Goa Kelelawar yang terletak nggak jauh dari pintu masuk Bukit Lawang. Kamu cuma perlu berjalan sekitar kurang lebih 15 menit untuk mencapainya. Sama kayak namanya, gua tersebut juga merupakan habitat dari ribuan ekor kelelawar. Buat ngelihat ini teman milenial, kamu juga perlu bantuan center. Selain melihat kelelawar, Gua Kelelawar juga menawarkan pemandangan bagian dalam gua yang menarik. Nah, kamu bakal melihat beberapa stalaktit berukuran besar yang sudah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu. Dan pastinya nih ya, tempat-tempat wisata yang tadi udah aku sebutin itu eksotis banget. Karena mungkin memang masih agak susah nih untuk menjangkau satu sama lainnya. Dan kalau misalkan kita selama ini taunya adalah tempat-tempat yang eksotis tuh dikenalnya di timur Indonesia gitu ya teman milenial. Ternyata Kabupaten Langkat tuh juga punya banyak potensi-potensi alamnya yang luar biasa. Dan bukan cuma potensi alamnya aja yang keren-keren, tapi kayak kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya ini juga adalah sesuatu yang gak boleh kita lewatin. Jadi buat teman-teman gitu ya yang pengen liburan, udah sering nih kita bahas Indonesia Timur, sekarang kita yuk beralih ke Indonesia Barat karena potensinya juga sangat-sangat luar biasa. Atau mungkin di sini ada yang orang Kabupaten Langkat, teman milenial gitu ya, bisa juga nih di-sharing kayak apa sih keseruan di sana. Terus budaya-budayanya mungkin ada yang belum kita bahas, ada yang belum kita kasih tahu sama teman-teman milenial semua, boleh banget kita sharing. Dan fun fact-nya juga nih ya teman milenial, aku itu adalah orang yang jarang banget main ke Indonesia bagian barat. Justru lebih seringnya tuh ke Indonesia bagian timur, entah kenapa. Atau mungkin karena lebih terkenal aja kali ya. Tapi ternyata memang sebenarnya kalau misalkan ada kesempatan ke Pulau Sumatera gitu ya, pengen banget juga nih bisa ngeliat-liat gimana sih potensinya dari Indonesia bagian barat. Dan potensi dari Kabupaten Langkat nggak cuma berhenti sampai di sini aja, kita masih akan bahas di segmen selanjutnya. Kira-kira kayak apa? Pastiin kalian stay tune terus sama aku di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi sama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Di segmen ketiga kali ini kita masih akan membahas serba-serbi wisata budayanya semua dari Kabupaten Langkat. Siapa yang penasaran? Nah, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Ini masih di Kabupaten Langkat, ada yang namanya Pulau Kampai. Pulau Kampai merupakan sebuah desa wisata yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Pulau Kampai atau Pulau Kampai dikenal sebagai daerah penghasil terasi, yaitu suatu panganan yang diolah dari ikan dan juga udang. Pengunjung tuh bisa langsung menyaksikan proses pembuatannya oleh masyarakat setempat. Buat yang berminat dapat membelinya untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Pulau Kampai. Di sini terdapat Pantai Berawe, hamparan pasir dari Pantai Berawe ini warnanya itu putih dan juga masih alami. Selain itu, di sini juga terdapat situs bersejarah yang berupa makam keramat panjang. Serta ada juga nih makam Sang Pendekar Biola atau kuburan Mas Merah. Masyarakat setempat meyakini bahwa makam Mas Merah ini merupakan makam seorang laki-laki bernama Salam yang berasal dari Sarawak, Malaysia dan lahir di sekitar tahun 1890-an. Salam inilah yang dijuluki sebagai pendekar biola karena kemahirannya bermain biola. Pulau Kampai ini dapat dijangkau dengan jalur darat dari Medan menuju Pangkalan Susu dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 4 jam. Kemudian nanti perjalanannya juga bakal lanjut lagi nih teman milenial, melewati jalur air menggunakan transportasi air, yaitu antara speedboat atau juga perahu mesin.
Nah, nanti kalau misalnya kalian udah naik speedboat, kalian akan langsung menuju ke Pulau Kampai. Dan teman milenial, selanjutnya ini ada tempat yang lucu banget namanya, yaitu Pantai Kodok. Dan Pantai Kodok ini terletak di daerah Pangkalan Susu. Meski namanya disebut Pantai Kodok, tapi ternyata tempat wisata ini tuh adalah sebuah rawa-rawa. Jika biasanya rawa-rawa identik dengan air yang keruh, air di Pantai Kodok ini justru jernih banget teman milenial. Saking jernihnya, pengunjung tuh bisa dengan jelas melihat dasar dari rawa-rawanya. Pemandangan di sekitar lokasi Pantai Kodok ini juga asri dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Pepohonan sawit yang tumbuh rapat serta hamparan rerumputan pinggir danau di sekeliling ini membuat udara di tepian rawa-rawa selalu sejuk dan juga segar. Wisatawan yang berkunjung ke sini biasanya tuh akan berenang dan bermain air. Nggak sedikit yang membawa peralatan snorkeling atau sekedar bersantai dulu di atas ban pelampung sambil bercengkrama menikmati suasana di rawa-rawa dengan teman, keluarga, atau orang-orang yang terdekat. Selanjutnya ini masih berhubungan sama air-airan nih ya. Kita akan jalan-jalan ke air terjun 24 tingkat. Air terjun ini berada di Desa Seimusam, Kecamatan Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sama seperti namanya, air terjun ini memiliki tingkatan hingga 24 tingkat dengan ketinggian air terjun yang beragam dari 5 meter sampai ke 30 meter. Untuk mencapai lokasi air terjun tingkat yang pertama, pengunjung akan menempuh waktu perjalanan lebih kurang 4 jam dari pusat kota Medan. Selanjutnya, begitu pengunjung tiba di tepian sungai, pengunjung juga harus kembali lagi melanjutkan dengan berjalan kaki dengan 2 jalur yang telah tersedia, yaitu jalur pertama melalui sungai dan jalur kedua melalui perbukitan yang sama-sama memakan waktu 15 menit kalau kalian jalan kaki. Gak apa-apa ya, sekalian olahraga teman milenial. Kalau kalian pengen sampai ke air terjun tingkatan yang ke-24, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri kawasan hutan dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dan dipandu oleh warga sekitar. Tarif yang ditawarkan untuk mengunjungi air terjun 24 tingkat ini sebesar Rp35.000 per orang. Selanjutnya kita juga akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang unik banget menurut Ayu ya. Ini adalah Kolam Abadi Langkat. Kolam abadi ini terletak di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kolam Abadi Langkat merupakan kolam renang alami yang letaknya itu berada di kawasan hutan. Untuk menikmati segar dan alaminya suasana di destinasi wisata satu ini, pengunjung harus melalui jalur hutan dengan medan yang menurun. Kolam Abadi Langkat banyak dikenal berkat air sungai yang jernih dan segar banget. Bahkan karena jernihnya air sungai tersebut itu mempunyai warna kebiru-biruan dan dasar sungainya itu bisa kelihatan dengan jelas dan clear teman milenial. Selain air yang jernih, objek wisata ini juga didukung dengan aliran yang tidak terlalu deras sehingga cukup aman kalau misalkan teman-teman mau berenang di sini. Aliran yang cukup tenang ini karena kolam ini tuh merupakan sebuah hulu sungai. Daya tarik yang dimiliki oleh kolam abadi adalah suasana alam yang masih alami dan juga asri. Objek wisata ini dikelilingi oleh pepohonan hijau dan rindang sehingga dia itu bisa memberikan warna yang cenderung sejuk. Selain dipenuhi dengan pohon-pohon hijau menjulang tinggi, objek wisata ini dikelilingi oleh batuan tebing. Dan tebing tersebut yang membuat tempat ini semakin unik karena umumnya hulu sungai memiliki tepian berupa tanah. Dan buat kalian untuk menikmati suasana yang ditawarkan kolam abadi Langkat ini, pengunjung juga harus membayar tiket masuk terlebih dahulu. Harga tiket masuk lokasi wisata kolam ini itu sekitar Rp50.000 per orang. Namun kalian juga harus tahu ya teman milenial bahwa harga tiket ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pengelola. Wah, seru banget rasanya kalau misalkan kita bisa jalan-jalan ke sini bareng orang-orang yang kita sayang, sama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita
kita, peer group, atau mungkin sama keluarga juga bisa. Karena kalau misalkan Ayu lihat-lihat tadi ya ternyata memang keindahan dari Kabupaten Langkat ini banyak didominasi sama perairan gitu ya. Dari mulai tadi ada Pulau Kodok, rawa-rawa ternyata, terus ada air terjun juga gitu. Tapi sebenarnya teman milenial mungkin yang bisa Ayu saranin juga kalau misalkan teman milenial mau datang ke salah satu tempat wisata tadi itu dilihat juga cuacanya ya, karena takutnya kan tadi ada beberapa yang emang harus jalan kaki ke sananya dan agak-agak trekking juga jalannya. Jadi kalau misalkan lagi hujan takutnya licin dan nanti malah terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Jadi mungkin bisa dilihat dulu nih pantauan cuacanya di hari tersebut kayak gimana atau di minggu-minggu tersebut kayak gimana. Pokoknya stay safe buat teman-teman yang pengen liburan terutama di Kabupaten Langkat ya. So teman-teman milenial, gak kerasa ya Ayu udah nemenin kalian bahas semuanya serba-serbi tentang Kabupaten Langkat. Siapa yang udah ngiler pengen jalan-jalan tunjuk tangan? Wah Ayu juga pasti udah tunjuk tangan nih dari tadi. Dan teman milenial sekarang Ayu harus pamit dulu undur diri. Tapi teman milenial juga jangan khawatir, kita masih akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Pastinya cuma di program kesayangan kita yaitu Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ayu pamit, sampai jumpa. Dadah!